Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pembahasan materi kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hikmah darinya. Demi kebaikan bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang tak kalah menarik dengan materi yang kemarin, yaitu dengan tema meniti hidup dengan kemuliaan. Seperti biasa, nanti kalian akan melalui dengan 3 segmen. Segmen yang pertama membuka relung hati, segmen yang kedua memperkaya khazanah, dan segmen yang ketiga adalah kuis. Langsung saja kita masuk pada segmen yang pertama, yaitu membuka relung hati. Hidup mulia atau mati syahid, sebuah ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia atau mati secara syahid. Jika direnungkan, ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati syahid adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi, hidup mulia dan mati syahid adalah ungkapan yang selalu memotivasi orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar lebih jelas memahami ungkapan tersebut, mari kita cermati pengalaman hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika usianya masih sangat belia, ia dicemplungkan dengan sengaja ke sebuah perigi oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia memang selamat setelah ditemukan oleh serombongan kafilah. Namun, mereka membawa Yusuf kecil ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya. Untuk beberapa lama, ia pun hidup sebagai pembantu di rumah seorang pejabat Mesir. Sejalan dengan usianya yang tumbuh menanjak dewasa, ujian pun mendatanginya. Istri si pejabat bersiasat merayu dan menggoda si tampan Yusuf. Inilah ujian yang amat berat karena pada akhirnya Yusuflah yang kemudian menjadi tertuduh melakukan perbuatan mesum kepada majikannya. Kata Yusuf, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 33. Seperti yang diketahui, Nabi Yusuf alaihi salam pun akhirnya memang dipenjara. Inilah episode memilukan dari kehidupan manusia. Apa yang selanjutnya terjadi terhadap Nabi Yusuf alaihi salam? Apakah ia terpuruk dan tenggelam dalam kesengsaraan? Tidak, tetapi lihatlah, penjara justru menjadi batu ujian terhadap kenabian Yusuf alaihi salam. Hal yang lebih membahagiakannya adalah melalui episode itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Nah, dari kisah tersebut dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu terdapat 3 kunci, yaitu pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kemudian yang kedua, yaitu Nabi Yusuf adalah sosok terpuji karena kemampuan mengendalikan diri dari hawa nafsu setan terhadap istri pejabat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sikap pengendalian diri, husnuzon, dan persaudaraan akan membawa kita pada kebaikan.
Nah, kita masuk pada segmen memperkaya khazanah. Pada segmen ini, kita akan membahas tentang materi yang tak kalah menarik dengan materi sebelumnya, yaitu dengan tema meniti hidup dengan kemuliaan. Dari tema tersebut, pasti akan muncul pertanyaan bagaimana cara meniti hidup dengan kemuliaan. Di sini akan dipaparkan 3 cara meniti hidup dengan kemuliaan. Apa saja caranya? Disimak baik-baik. 1. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. 2. Prasangka baik atau husnuzon. 3. Persaudaraan atau ukhuwah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri, mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs, adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain seperti sikap serakah atau tamak. Pengendalian diri adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad untuk melawan ego pribadi atau nafsu dalam diri. Lalu, contoh perilaku pengendalian diri apa saja sih di antaranya? 1. Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang telah menganiaya kita. 2. Bersyukur atas semua bentuk cobaan dan bencana yang terjadi. 3. Hindari kecemburuan pada orang lain dengan tidak membalas kejahatan. 4. Bersyukur atas semua berkah yang telah diberikan Allah. Dalam suatu hadis disebutkan tentang pengendalian diri yang artinya orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada suatu hadis yang lain disebutkan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ghadiba ahadukum falyaskuth, yang artinya jika kalian marah diamlah. Hadis riwayat Ahmad dan Syu'aib al-Arnud. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian diri adalah sebuah sikap yang dapat membawa kita pada kebaikan. Lalu bagaimana cara kita agar dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu setan? Yaitu dengan cara shaum atau puasa. Dengan cara berpuasa, kita akan lebih mudah untuk mengontrol diri kita. Nah, kita masuk pada cara yang kedua dalam meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab yaitu husnu, artinya baik, dan zon artinya prasangka. Jadi, prasangka baik dalam terminologi Islam disebut husnuzon. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat husnuzon adalah buruk sangka atau su'uzon. Apa yang dimaksud dengan su'uzon? Su'uzon yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan husnuzon. Husnuzon dalam ilmu akhlak dibagi menjadi 3. 1. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Husnuzon kepada diri sendiri. 3. Husnuzon kepada orang lain. Kemudian hadis yang berkaitan dengan husnuzon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya takutlah kalian berprasangka karena ia merupakan sedusta-dusta perkataan. Nah, inilah beberapa contoh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya selalu berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang kita hadapi dan alami dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji suatu kaum melebihi kesanggupannya. Allah menetapkan
sesuatu untuk kita, ada kalanya kita merasa tidak cocok dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu contoh husnudzon kepada diri sendiri. Di antaranya bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki dan bersyukur atas apa yang kita terima. Kemudian gigih, kerja keras dan rela berkorban. Selanjutnya yaitu husnudzon kepada orang lain. Contohnya di antaranya yaitu tidak iri hati terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterima orang lain. Tidak berprasangka buruk kepada orang lain, bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Nah, dari beberapa contoh tersebut, silahkan kalian cari selain contoh yang saya berikan di sini. Dari husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain. Kalian tulis contohnya selain yang saya contohkan di sini, masing-masing minimal 3 poin, 3 contoh. Ditulis di buku kalian masing-masing. Oke, kita lanjut pada cara meniti hidup dengan kemuliaan yang ketiga, yaitu dengan persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, sesama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzolimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Jadi, persaudaraan atau ukhuwah yang dimaksud di sini bukan persaudaraan antara kakak adik, uwa bibi, om tante, dan lain sebagainya, melainkan persaudaraan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk pada segmen yang ketiga, yaitu kuis. Dari segmen ini, kalian siapkan waktu 2-5 detik untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ada 2, silahkan kalian siapkan waktunya. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs? A. Menahan diri, B. Prasangka baik, C. Persaudaraan, D. Pertemanan, dan E. Permusuhan. Silahkan kalian jawab jawaban yang paling benar. Nomor 2, husnudzon menurut akhlaknya terbagi menjadi A. 7, B. 5, C. 4, D. 3, dan E. 2. Saya yakin ketika kalian menyimak dari awal sampai sekarang, kalian akan tahu jawaban yang paling benar yang mana. 2-5 detik ditunggu jawabannya, kita samakan persepsi. Jawaban yang paling benar adalah, langsung saja, iya, jawaban yang paling benar adalah 1 adalah A, 2 adalah C. Selamat untuk kalian yang jawabannya benar, dan bagi kalian yang jawabannya kurang benar, silahkan kalian belajar kembali dan dibuka kembali materinya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Demi kebaikan bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardunhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah,
Sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.